Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys di channel iseng-iseng, suka-suka dan cita-cita pastinya guys. Hobinya si Papi kali ini guys akan membaca. Bukan membaca komik, bukan membaca dongeng, tapi yang lebih ekstrim lagi nih guys. Si Papi bakalan membacakan sebuah tafsiran dari surat An-Naba. Kenapa seperti itu? Jadi kemarin di YouTube channel Bilabit channel guys, si Bilal membacakan sebuah surat An-Naba ayat 1 sampai 40 nih guys. Nah, si Bilal langsung ngasih tugas dah ke si Papi untuk memberikan arti dari surat An-Naba yang si Bilal sudah bacakan di YouTube channelnya. Jadi jangan lupa nih, kalau gas bye boy pengen tahu nih si Bilal membaca surat An-Naba, bisa subscribe channelnya ya, Bilabit channel. Jadi sekarang itu si Papi mau membacakan terjemahan dan tafsiran dari surat An-Naba ayat 1. Itu bersumber dari kalam.sindonews.com. Jadi gas bye boy semuanya bisa membaca di sana ya guys, biar lebih jelasnya lagi ya guys ya. Jadi si Papi di sini hanya membacakan karena hobinya si Papi itu ya ada sedikit lah hobi membaca malah nggak pinter-pinter ting gitu ya guys ya. Oke ya guys, kita langsung saja ke terjemahan dan tafsiran surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasaalun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kalimat tadi merupakan arti dari surah An-Naba ayat pertama. Dan sekarang adalah tafsir dari surat An-Naba ayat pertama. Saat Nabi Muhammad diutus, kaum kafir Mekah bertanya-tanya tentang diri Nabi, dakwah, dan ajarannya. Salah satunya adalah perihal hari kebangkitan. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Orang-orang musyrik Mekah ketika berkumpul di tempat pertemuan mereka yang berada di dekat Baitullah sering membicarakan keadaan Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran yang dibawanya. Mereka sering bertanya satu sama lain bahwa apakah Muhammad itu seorang tukang sihir, penyair, atau seorang dukun, tukang tenun yang terkena pengaruh buruk oleh berhala mereka. Mereka juga bertanya-tanya apakah Al-Quran itu sihir, syair, atau mantra-mantra saja. Masing-masing mengemukakan pendapatnya sesuai dengan hawa nafsu dan angan-angan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri dengan sikap yang tenang menyampaikan seruannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memberi sinar penerangan kepada manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. Selain itu, mereka sering bercakap-cakap tentang hari kebangkitan sehingga sering menimbulkan perdebatan. Sebab di antara mereka ada yang mengingkarinya dan beranggapan bahwa setelah mati habislah urusan mereka. Tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Mereka berpendapat bahwa manusia itu lahir ke dunia lalu ia mati dan ditelan bumi karena tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu saja. Di sisi lain, ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu hanya arwah saja dan bukan jasad yang telah habis dimakan bumi. Ada pula di antara mereka yang menjumpai salah seorang sahabat Nabi dan menanyakan tentang hal itu dengan sikap mencemoohkan. Sehubungan dengan sikap mereka yang demikian itu, surah ini turun untuk menolak keingkaran mereka dan mengemukakan argumen yang nyata bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa membangkitkan mereka kembali setelah mati, walaupun mereka telah menjadi tanah
dimakan binatang buas, ditelan ikan di laut, terbakar api, dan diterbangkan angin atau sebab lainnya. Dalam ayat ini, Allah mencela perselisihan orang-orang kafir Mekah mengenai hari kebangkitan dengan mengatakan, tentang apakah orang-orang musyrik di kalangan penduduk Mekah itu saling bertanya-tanya. Allah menjawab pertanyaan mereka itu dengan firman-Nya. Yang dimaksud dengan berita yang sangat besar dalam Al-Quran ini ialah berita tentang hari kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari kiamat itu amat besar huru-haranya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya. Guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Hajj ayat 1 dan 2. Meskipun begitu, orang-orang musyrik masih meragukan, bahkan banyak yang tidak percaya sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 37. Firman Allah, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Surah Al-Jasiyah ayat 32. Adapun hikmah ilahi menyampaikan persoalan ini dalam bentuk pertanyaan dan jawaban adalah agar lebih mendekatkan kepada pengertian dan penjelasan seperti tercantum dalam firman Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Surat Ghafir ayat 16. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan nada ancaman. Sekali-kali tidak, jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka anggap itu. Nanti mereka akan mengetahui pada waktu menyaksikan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat yang selalu mereka ingkari. Sebaiknya mereka jangan memperolok-olokkan, karena mereka kelak pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan itu pasti akan mereka alami. Allah menguatkan firman-Nya itu dengan mengulang pernyataan itu. Kemudian Allah menerangkan kekuasaan-Nya yang maha agung dan tanda-tanda rahmat-Nya yang sering dilupakan oleh mereka. Padahal tanda-tanda itu tampak jelas di hadapan mata. Allah mengemukakan 9 perkara yang dapat mereka saksikan dengan mata sebagai bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan-Nya. Seperti disebutkan pada ayat-ayat berikut, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 14. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah arti dan tafsir dari surah An-Naba ayat pertama. Oke ya guys, bye boy semua ya guys ya. Tadi adalah arti dan tafsir dari An-Naba ayat pertama ya guys ya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, tolong dimaafkan ya guys ya. Tolong dikoreksi juga di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.